Di video ini nanti Anda akan mendapat penjelasan dari Pak D atau cerita Pak D mengenai kapan Semar turun ke dunia, tepatnya ke Jawa. Kemudian ada kisah mengenai Manu Moyoso. Manu Moyoso itu tokoh penting ya, tokoh sangat penting. Karena di lakon Kresna Duta, Manu Moyoso itu termasuk salah satu saksi tercetusnya perjanjian akan terjadinya perang Bratayuda Jaya Binangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak D tampilannya begini. Ini hanya sedikit, nanti di video lanjutannya itu pakai baju Jawa ya. Tadi rekaman gagal suaranya sehingga Pak D sambung ini. Saudara-saudara pecinta Pak D, terima kasih dan mohon maaf Pak D harus sambung dengan video ini. Ini tadi berulang-ulang karena ada trouble di audionya. Jadi nama Resi Manu Moyoso itu disebut dalam silsilah leluhur orang Jawa. Bukan arkeolog ya, ini bukan purbakala, tidak ada buktinya, tapi dipercaya, diyakini oleh banyak sesepuh-sesepuh Jawa. Pak D ulang sedikit bahwa silsilah Jawa itu mulai Nabi Adam, Nabi Sis, kemudian Nur Cahyo, Nur Roso. Sayyid Anwar itu Nur Cahyo ya. Nur Cahyo, Nur Roso, kemudian Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Bathara Guru, dan lalu Bathara Brahma. Nah, setelah Bathara Brahma itu masuk ke wayang-wayang itu. Silakan lanjut ditonton ya. Ini Pak D pakai baju yang lebih sopan. Maafkan, ini selfie aja lihat kamera susah. Mudah-mudahan ini ada suaranya. Silakan dilanjut. Bathara Guru, Bathara Brahma, kemudian mulai Begawan Sadura itu yang tidak ada, lalu Parikenan, kemudian Manu Moyoso ada ya, kemudian habis Manu Moyoso siapa? Sekutrem, lalu Sakri, Polosoro, Abiyasa, Pandhawa dan Kurawa. Jadi kita itu keturunan dari Pandhawa. Yang ganteng berarti Arjuna, yang gagah berarti Bima. Kalau Pandhawa kan ada Kurawanya juga, jadi ada kita yang keturunan Kurawa nanti ada ya, tidak apa-apa keturunan, yang penting kan kita. Itu nama Manu Moyoso disebut di situ. Manu Moyoso itu adalah pendiri pertapan Saptawarga. Saptawarga di Rahtawu. Kalau yang Pak D tahu itu di Jawa Tengah ada di daerah Kudus, Muria, di salah satu lereng Gunung Muria. Ada kalau jalan ke sana, Rahtawu namanya, ramai dikunjungi. Ada Abiyasa, Polosoro, macam-macam. Begawan Sakri ada petilasannya. Pendirinya pertama kali pendirinya adalah Manu Moyoso tersebut. Manu Moyoso hidup sedikit di atas Prabu Rama atau ayahnya Prabu Rama, Rama Wijaya yang kisah Dasamuka itu. Dari Ayodhya ya. Kenapa? Karena anaknya Manu Moyoso yang namanya Sekutrem itu nanti menjadi pujangga di negara Ayodhya yang rajanya Dasarata. Dasarata itu ayahnya Rama. Jadi pujangga. Sekutrem ya anaknya Manu Moyoso. Berarti kan di atasnya. Prabu Rama sendiri, Rama Wijaya waktu nom itu berguru dengan Sekutrem. Jadi Sekutrem mengalami dua zaman, Dasarata dan Prabu Rama. Manu Moyoso selain sebagai Brahmana juga terkenal sebagai seorang ahli pembuat senjata. Info bagus yang berkaitan dengan Manu Moyoso adalah Resi Manu Moyoso mempunyai seorang cantre atau murid seekor kera putih. Anoman? No, bukan. Nah, makanya penting ya. Jadi ada kera putih selain Anoman. Selain Anoman itu ada kera putih lain, yaitu muridnya Manu Moyoso. Nama kera putih tersebut adalah Putut Supalowo. Kera putih kayak Anoman, Putut Supalowo. Pada suatu hari di Saptawarga, tiba-tiba datang seorang laki-laki bertubuh gemuk lari ke Saptawarga yang
dia itu dikejar-kejar oleh 2 ekor harimau berwarna merah dan putih. Nama pemuda itu adalah Janggan Semoro Santo. Janggan Semoro Santo itu dikejar-kejar oleh 2 macan putih dan merah. Singkat cerita, 2 harimau berhasil dikalahkan. 2 harimau itu berubah menjadi 2 orang dewi atau betari. Yang satu bernama Kaniraras, Dewi Kaniraras, yang satu bernama Dewi Kanestren. Dewi Kaniraras diperistri oleh Manumoyoso, Dewi Kanestren diperistri oleh Janggan Semoro Santo. Janggan Semoro Santo tidak lain tidak bukan adalah Bathara Ismaya atau Semar Badranaya atau Antogo. Sedikit mengenai, berarti Semar itu turun ke bumi, ke Jawa, ke Saptawarga pada zamannya Manumoyoso. Jadi tidak akan ada cerita Semar jadi Punokawan, Munokawani Parikenan misalnya di atasnya Manumoyoso, itu tidak ada. Pasti di bawahnya harusnya, karena setting latar belakang waktunya itu pada zaman itu, dan itu di atas Prabu Dasarata atau sama dengan Prabu Dasarata lah, di atasnya ya, dari Ngayodya. Dewi Kaniraras diperistri oleh Manumoyoso, Kanestren diperistri oleh Semar. Makam dari Semar itu, Eyang Ismaya itu ada di Gunung Tidar. Itu nanti hubungannya dengan yang banyak Anda sudah tahu lah dengan saya Subakir itu. Pak Ade tidak akan cerita itu Gunung Tidar, Petine di Udar, ada Jimat Kalimasodo dan lain-lain. Jadi sedikit tentang Semar yang versi ini. Semar itu anaknya, jadi gini, Dewi Rekotowati itu mimpi bertemu dengan Sang Hyang Tunggal. Tadi di urutan ada ya, Sang Hyang Tunggal anaknya Sang Hyang Wenang. Ketemu dengan Sang Hyang Tunggal, terus dicari oleh ayahnya Rekotomo, dicari ketemu Sang Hyang Tunggal, terus dinikahkan. Eng telenging samudra gitu bahasanya, dinikahkan. Setelah menikah dengan Sang Hyang Tunggal, Rekotowati hamil. Nah, saat wayahe melahirkan, bukan melahirkan bayi tapi melahirkan sebuah telur. Sang Hyang Tunggal marah, telur dibanting jadi 3 bagian. Ini keren loh wayang ini, cerita di atas Pandhawa kan bagus, jarang yang menampilkan. Cangkang, terus putihnya, terus kuningnya. Cangkang jadi orang, putih jadi orang, kuning juga jadi dewa lah ya. Yang cangkang menjadi Tejo Mantri, yang putih menjadi Antogo, kemudian yang kuning menjadi Manikmaya. Suatu ketika di Kahyangan itu ada peristiwa di mana Antogo, Manikmaya yang ragil ya, urutannya begitu pokoknya top Tejo Mantri, kemudian Antogo, kemudian Manikmaya, itu urutannya. Manikmaya yang bungsu. Suatu hari di Kahyangan terjadi peristiwa di mana Tejo Mantri dan Antogo tidak bisa mengalahkan Manikmaya, terus turun ke bumi. Tejo Mantri jadi Togok, Antogo jadi tadi Semar atau Janggan Semoro Santo. Togok biasanya ngomong mungso-mungso itu Kurawa, Rahwana, Bala itu, kan Semar ngomongnya Pandhawa lah kebanyakan. Semar, jadi anaknya itu, anaknya Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekotowati. Kembali ke kisah Resi Manumoyoso, ayah beliau kan Parikenan. Nah, Parikenan itu gugur tewas di tangan Raja Giling Wesi. Di tangan Raja Giling Wesi. Tahu ya, kerajaan Giling Wesi ada juga di silsilah Jawa versi Babat Tanah Jawi itu. Tetapi Raja Giling Wesi yang membunuh Parikenan bukan Watu Gunung, namanya adalah Sri Kolo. Kan agak nyambung. Ini sebenarnya kalau ada sejarawan, walaupun hanya studi pustaka, agak menghubungkan itu agak keren, karena agak nyambung ya dari berbagai sumber. Oke.
Dari tadi ya kan loncat-loncat. Semar itu sebenarnya memang tidak ada di Mahabharata, sudah tahulah. Hanya Punokawan dari Jawa, tapi ada di salah satu Kakawin di zaman Mojopahit. Itu ada ditemukan oleh ahli ya. Nama karya sastra itu kalau nggak salah Sudomolo, itu sudah ada disebut lah Moyo Semar. Nah, tadi kan Kaniraras menikah dengan Manumoyoso. Nah, saat hamil Kaniraras itu ngidam buah. Nama buahnya adalah Sumarwono. Buah Sumarwono adanya hanya di hutan dan dijogo oleh sebuah gendruwo yang bernama Satrutopo. Ngidam buah namanya Sumarwono di hutan, dijogo gendruwo namanya Satrutopo. Satrutopo itu gendruwo tapi dia itu hatinya baik. Dia itu agak stres kayak Pakdi. Mikir dunia itu semrawut, kacau, tapi merasa tidak bisa berkontribusi apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Rupanya gendruwo atau gendruwo, tapi hatinya baik. Nah, saat buah Sumarwono itu tadi diminta, Satrutopo mengizinkan, membolehkan, silakan diambil buahnya dengan syarat dia mau menjadi pendamping, kodam lah kalau kodamnya bayi yang dikandung Kaniraras itu. Nanti lahirnya bayi itu Sekutro, jadi kodam. Kalau di wayang ya amblong gitulah, masuk kayak nitis ya, bukan itu ya, masuk melebur, tapi kodam pendampingnya. Dan disetujui, artinya kalau jadi itu kan dia bisa mengaktualisasi, berperan dalam perbaikan dunia lah, kira-kira begitu. Nah, sudah begitu ceritanya. Tidak banyak kisah yang mengisahkan tentang Manumoyoso. Ada sih, jadi jagone dewa, musuh-musuhnya dewa mengenang, kemudian disebut juga Kaniyoso dan lain-lain. Ada sedikit dikisahkan bahwa Resi Manumoyoso itu juga punya musuh ya. Musuhnya bernama Resi Duoporo. Resi Duoporo gurunya Resi Maruta. Resi Maruta itu gurunya, perhatikan ya, Kongso Dewa. Kangsa itu ada di India, Mahabharata. Kongso Dewa, Rajamala, kemudian juga gurunya Burisrawa, atau Burisrawa ya. Jadi itu karena agamanya beda, jadi dia bermusuhan. Tapi Resi Duoporo mati dibunuh oleh kera putih yang tadi, siapa namanya? Putut Supalowo itu. Kira-kira itu kisahnya mengenai Manumoyoso, dan Semar turunnya berarti pada zaman Manumoyoso. Lalu Satwarga setelah meninggalnya Manumoyoso ya Sekutram turun-turun sakri-sakri sampai Abiyasa, terakhir sampai yang terakhir itu, ini juga info baru, yang menjadi Brahmana di Saptawarga itu ternyata Prabu atau menjadi begawan Matswapati, raja pernah menjadi raja di Wirata, Matswapati. Gitu nggih. Itu mudah-mudahan ya sedikit menghibur lah cerita Pak De. Itu kalau yang sejarah-sejarahnya nanti deh Pak De cari-cari dulu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton, sudah mendukung dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.